Gimana kabar perkembangan pelaporan Bank BJB ya soal Ahmad Yani ke Polda Jawa Barat yang sudah dilaporkan tanggal 13 Mei 2026 atas perintah dan instruksi dari Gubernur Jawa Barat yaitu KDM. Sekarang sudah bulan Juli, berarti sudah 2 bulan nih. Mei, Juni, Juli, ya 3 bulan. Bagaimana ini? Berjalan 3 bulan, Polda Jabar belum ada eh, rilis apapun terkait pelaporan BJB terhadap Ahmad Yani. Ini bahas Ahmad Yani khusus BJB ya. Saya tidak mengait-ngaitkan ke kasus Pak Oman. Kita pisahkan dulu. Kita bahas dulu keberadaan Ahmad Yani yang katanya menghilang dari 2016. Padahal di podcast KDM ada keterangan langsung dari pejabat BJB yang masih aktif mengatakan bahwa tahun 2018 Ahmad Yani itu datang sendiri untuk mengurus dana pensiun, ya. Bahkan ada fotonya. Ingat, itu di podcast KDM loh. AY ini datang sendiri ke BJB untuk mengurus dana pensiunnya yang kemudian minta dialihkan ke rekening bank lain yaitu ke BRI. Jadi dia ke BJB dulu, dapennya diurus sekian jumlahnya, kemudian untuk selanjutnya minta dibayarkan ke rekening BRI. Artinya apa? AY ini 2018 masih ada. Nggak mungkin kalau hilang keluarganya tidak mencari. Ini keluarga kandung ya, beda dengan keluarga mantan istri. Apakah keluarga kandung pernah mencari, melaporkan selama 2 tahun itu dari 2016 sampai 2018? Kan tidak ada. Hanya ada berita di Facebook yang dicari oleh keponakannya. Ya, itu ada di IG, di Facebook ada. Jejak digital memang ada. Tapi tidak ada pelaporan pada pihak kepolisian, baik itu Polres Indramayu, Polda Jabar maupun Mabes Polri terkait menghilangnya si Aye ini. Jadi kalau kata petinggi BJB, Dapen Aye ini diurus oleh dia sendiri, datang ke bank, ada buktinya, ada foto, tanda tangan, verifikasi wajah dan lain-lain. Kok bisa? Katanya ini atas keinginan si Ririn yang nyuruh si Dudu memasukkan KTP si Aye pakai foto wajah Dudu diurus oleh si pengacara itu Hotip kalau nggak salah. Masuk akal nggak sekelas bank bisa diperdaya oleh Ririn untuk mencairkan dana pensiun orang lain, sementara Aye ini mantan pegawai dari BJB loh. Data Aye ini sudah ada di situ dari sejak tahun 90-an. Tiba-tiba KTP-nya muka Dudu, masuk akal nggak? Bisa cairnya tuh dana pensiun, kan harus ada verifikasi, tanda tangan, wajah, ya, akte lahir dan lain-lain. Mungkin itu ada. Ingat, tidak main-main nih mencairkan dana pensiun kalau melalui orang lain, karena harus ada surat kuasa. Dan surat kuasa pun harus ada tanda tangan dari AY. Tanda tangan mudah dipalsukan, tetapi untuk memverifikasi apakah ini benar tanda tangan AY atau bukan, pihak BJB pasti akan konfirmasi dulu kepada yang memberi kuasa. Artinya apa? Yang memberi kuasa ini masih hidup, ya kan? Kenapa nggak datang langsung ke BJB untuk mengurus dapen? Kenapa harus di framing si Ririn? Apa-apa Ririn? Tiap bulan Ririn yang ngambil dapennya AY. Padahal apa? Setelah Ririn ditangkap, dapen itu masih cair. Kan itu keterangan dari BJB di podcast KDM. Bahkan sampai sekarang pun dapen tersebut masih terus cair ke rekening BRI. Artinya AY ini masih hidup. Kenapa? Yang namanya dapen 6 bulan sekali atau setahun sekali itu harus melakukan verifikasi wajah. Ayo, sekarang serba digital, serba online, dan harus melalui handphone, ya. Verifikasi wajah melalui handphone, autentifikasi biometrik wajah. Apakah wajah AY sesuai dengan yang terdaftar dalam KTP selama dia bekerja di BJB? Itu kan verifikasi. Masa tiba-tiba verifikasinya pakai KTP bukannya muka Dudu? Ya nggak mungkin, nggak masuk akal. Karena yang terdaftar di BJB, semua data dari awal itu soal AY. Tidak ada yang direkayasa. Tiba-tiba Ririn mencairkan suruh Dudu bikin KTP palsu.
mukanya dipakai tapi atas nama AY, kan nggak masuk akal. Ini framing nih untuk menyudutkan Ririn, apa? Bahwa seolah-olah Ririn ini yang menghabisi si AY, padahal tidak pernah ada bukti ke situ. Jadi nggak masuk akal, ya. Kalau dapennya AY ini tiap bulan dimakan oleh Ririn, saya nggak percaya. Buktinya mana? Ada nggak satu aja rekaman CCTV dari ATM, ya, di mana si Ririn ini mengambil dapen si AY lewat ATM-nya? Ada nggak? Buktiin. Itu harus ada. Ingat, kalau kita pinjol nih pakai data kita, tapi yang verifikasi muka itu orang lain, teman kita. Berhasil nggak itu verifikasi? Kan gagal. Ya, apalagi ini waktu mau mencairkan dapen. Semuanya jelas ada datanya, data AY, tiba-tiba pakai muka si Dudu, nggak masuk akal, nggak cair. Jadi itu pembodohan publik itu. Cuma orang tolol yang percaya bahwa dapen seorang AY, mantan pegawai BJB, itu bisa dicairkan oleh seorang Ririn. Nggak masuk akal, nggak ada buktinya. Itu hanya framing untuk menyudutkan Ririn, untuk menguatkan katanya AY dihabisi oleh Ririn. Itu pun tidak ada buktinya. Sekarang bagaimana kelanjutan laporan BJB terhadap AY ke Polda Jabar? Kan sampai sekarang juga nggak ada ini beritanya. Bagaimana kok senyap? Ayo. Pelaporannya 13 Mei 2026 dan atas instruksi Gubernur Jawa Barat KDM. Bahkan KDM pun membuat sayembara bagi siapapun yang menemukan AY masih hidup dapat 750 juta. Mungkin uangnya kurang, karena di belakang AY kan mungkin ada yang melindungi. Ayo, karena terkait aliran dana fiktif dan lain-lain, ya, itu nanti belakangan dibahas. Kalau untuk melacak keberadaan AY seharusnya mudah, kan Ririn waktu itu sudah ditangkap, tapi dapennya masih masuk terus ke rekening BRI. Itu bisa dilacak gampang ke BRI. Ini rekening ini atas nama AY, ya, ke BJB dulu. BJB atas rekening atas nama AY dipindahkan ke BRI, ya kan, dapennya. Nah, BRI tinggal memverifikasi ini nama rekening atas nama AY yang awalnya dari dapen BJB yang dialihkan ke BRI, kan gampang. Ini rekeningnya, ini tiap bulan pengambilannya ada, bisa di print out, bisa dilacak pengambilan di mana, ATM mana, kan itu ada ATM-nya. Harusnya gampang melacak keberadaan ini. Kok dipersulit? Malah framing udah dibunuh Ririn lah, udah dicor lah, dan lain-lain. Nggak ada itu, kasih itu framing. Kita ini dibodohi publik ini, ya. Gampang kok. Handphone aja hilang bisa di tracking, itu ada di mana nomor handphonenya lewat Gmail dan lain-lain. Lah ini masa tiap bulan ngambil dana pensiun lewat ATM tapi nggak bisa dilacak pencairannya dilakukan di mana? Dari 2018 sampai 2026, artinya berapa tahun? Kurang lebih 8 tahun, ya kan? Bisa dilacak itu lewat rekeningnya, tinggal ngecek ke BRI atau rekening koran. Jadi ya, saya nggak percaya kalau Ririn yang mencairkan dapen si AY ke BJB. Nggak masuk akal, ya. Oke?